Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih bersama saya atas nama Musa dan channel Musa KR. Sebelumnya terima kasih kepada para subscriber dan para teman-teman semua yang masih support channel kami, dan sebelumnya terima kasih juga yang sudah nonton video-video dari kami. Insyaallah di sini kami mau membahas tentang bagaimana bacaan azan yang benar ataupun melafazkan azan yang benar. Kenapa saya mau berbagi tentang bacaan azan yang benar ataupun ya melafazkan azan yang benar? Karena kan saya adalah muadzin. Jadi seringkali saya itu mendengarkan muadzin-muadzin. Dan kenapa saya mau mendengarkan muadzin-muadzin? Karena saya adalah juga muadzin. Jadi saya seringkali tahu mencontoh dari lagu-lagu muadzin itu, dan kadang saya juga berpikir tentang melafazkan azan yang benar gitu. Dan seketika itu saya sebagian dari muadzin ada yang melafazkan yang menurut saya kurang pas ataupun kurang baik menurut ilmu nahwu. Seperti misalnya lafaz-lafaz azan di sebagian lafaz yang tertentu, misalnya bagian awal kadang-kadang menurut ilmu nahwu itu kurang baik. Ada juga yang membacakan seperti itu. Misalnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ lafaz di situ kalau menurut ilmu nahwu ada yang salah. Kenapa saya katakan salah menurut ilmu nahwu? Karena lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar itu seharusnya dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ra dari lafaz Allahu Akbaru harus dibaca ru. Jadi sebagian muadzin ada yang membacakan ra. Jadi dasar hukumnya itu saya kurang tahu, mungkin dia tahu. Cuman kalau menurut saya dan ilmu nahwu itu lafaz akbar harus dibaca akbaru, bukan akbaro. Karena menurut nahwu lafaz Allahu, lafaz akbaru itu dinamakan mubtada khobar. Jadi mubtada itu harus hukumnya dibaca rofa atau dhammah, dan lafaz akbaru itu juga sama harus dibaca rofa atau dhammah. Jadi kesimpulannya di sini kita mau membenarkan ataupun belajar saling membenarkan lafaz-lafaz azan. Jangan asal azan. Kita harus tahu bagaimana bacaan azannya, bagaimana. Ya silahkan kalau mau melagu dan melagu silahkan. Mau lagu apa, lagu A, lagu B, lagu C, silahkan. Yang penting cara membacanya harus pas dengan tuntunannya gitu. Dan seterusnya dari sebagian para muadzin juga ada yang membacakannya kalau menurut nahwu itu kurang pas. Seperti misalnya lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu di sebagian muadzin juga ada yang membacakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah bukan di dhammah. Jadi yang benar itu
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus di dhammah lafaz rasulu, bukan di fathah rasula. Kenapa saya katakan harus dibaca rasulu? Karena saya punya pandoman ataupun ya punya hukum dalam lafaz ini harus dibaca rasulu, bukan rasula. Karena di depan lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di depan lafaz Muhammadar Rasulullah itu ada huruf taukid. Ada huruf taukid. Mana huruf taukid? Huruf taukidnya itu lafaz anna. Jadi lafaz anna itu mengamalkan amil dan ma'mulnya. Karena lafaz anna ini ataupun huruf taukid ini kalau menurut ilmu nahwu itu hukumnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Harus menasabakan ataupun harus memfatahkan kepada isimnya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabaro. Jadi menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Mana isimnya? Asyhadu anna Muhammadar. Muhammada. Itu lafaz Muhammad itu isim dari lafaz anna. Jadi harus dibaca Muhammada. Harus dibaca fathah tadi, tansibul isma, menasabkan isim ataupun memfatahkan isim. Muhammada, anna Muhammada, rasulu, dan lafaz rasulu itu khobar daripada lafaz anna. Lafaz ar-rasulu yang tadi saya katakan, lafaz ar-rasulu itu jadi khobar anna. Jadi hukumnya harus dibaca rofa. Kenapa saya bahas ini? Karena saya juga pernah mendengar dari sebagian muadzin itu yang membacakannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lallah, bukan Rasulullah. Karena yang benar itu Muhammadar Rasulullah, harus dibaca rofa. Dan di sebagian muadzin juga ada yang sering mungkin dia juga lupa ataupun gimana ya. Tapi menurut pandangan-pandangan dari sebagian ilmu itu ada yang salah cara membaca lafaz akbar. Lafaz akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Lafaz akbarnya ini, lafaz akbar. Itu ada juga yang membacanya akbar. Jadi dibacanya panjang. Jadi yang benar itu harus dibaca akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Harus begitu. Ada juga yang baca begini, akbar, Allahu akbar. Ada yang begitu membacanya. Makanya saya bahas ini karena saya pernah mendengar dari sebagian muadzin yang membacakannya seperti itu, membacakannya dibaca agak panjang. Karena istilahnya kalau dipanjangin itu bisa berbeda makna. Akbar, jadi itu beda maknanya. Jadi kalau lafaz Allahu Akbar kalau dipendekkan itu bermakna Allah Maha Besar. Tapi kalau dipanjangkan lafaz barnya, bar misalnya, itu bisa berbeda makna. Maknanya beduk,
besar. Masa Allah beduk besar? Kan begitu. Jadi awas, hati-hati, kita di sini sama-sama belajar. Silakan Anda azan ataupun ya melantunkan lagu-lagunya, tapi lihat jangan kelewatan. Dan paling utama itu harus kita belajar dan belajar. Oke, terima kasih. Di sini kita mau kasih contoh azan. Sebelum kita berhenti, kita mau kasih contoh azan dari awal sampai akhir. Kita kasih contoh dan coba dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, itulah bacaan azan yang tadi saya kumandangkan. Semoga bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada saya sendiri. Umumnya semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Sini kita berbagi ataupun sharing kepada teman-teman semua atas dasar saya juga sama pembelajar, sama masih belajar. Jadi jangan anggap saya ini sebagai mentor Anda ataupun sebagai guru untuk belajar Anda. Anggaplah saya adalah teman sharing. Gitu aja, teman sharing, teman belajar.
Karena saya kalau menurut keilmuan saya itu belum sepadan ataupun belum cukup untuk jadi seorang guru, untuk jadi mentor Anda. Karena saya masih suka belajar dan belajar, karena daripada kebenarannya saya itu lebih banyak kesalahannya. Oke, sekian, terima kasih untuk kepada teman-teman semua. Jika Anda suka dengan channel kami, silakan dukung kami dengan cara like, subscribe, dan silakan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan sekiranya Anda ingin komen, silakan komen di bawah ini. Dan jika ada kesalahan-kesalahan dari saya, silahkan benarkan lewat komen di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.